Apa pengertian insentif dan diinsentif? Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Sedangkan diinsentif merupakan perangkat untuk mencegah atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR, namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tujuan pemberian INDIS salah satunya meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR. Lalu meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR. Dan yang terakhir, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR. Bentuk insentif ada berbagai macam. Salah satunya pemberian kompensasi, lalu ada subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, fasilitasi PKKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, publikasi atau promosi. Malang dengan luas 110,06 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 800.000 orang, Kabupaten Malang menjadi salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur. Selain itu, indeks pembangunan manusia di Malang mencapai 81,45%. Besarnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang tidak terlepas dari potensi Kota Malang sebagai salah satu tujuan utama wisata di Jawa Timur. Tetapi, dalam perihal tata ruang, hal ini tidak selalu berjalan dengan positif. Dengan indeks pertumbuhan yang cukup tinggi dan pembangunan yang terjadi terus-menerus, membuat perubahan fungsi ruang yang signifikan dan banyak dari pembangunan yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pertanian merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Tanah dan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya pasti meningkatkan kebutuhan dan mendorong alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian sering terjadi, tidak terkecuali di wilayah Malang, Jawa Timur. Dalam pasal 63 ayat 4 huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang yang diamanahi Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 menyebutkan kawasan tidak terbangun atau ruang terbuka untuk pertanian yang produktif harus dilakukan pengamanan khususnya untuk tidak dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Tetapi pada kenyataannya terjadi penyusutan 10-15 hektar setiap tahunnya. Beberapa faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat kafe di Kabupaten Malang. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor kebijakan. Adapun faktor internal disebabkan oleh sosial ekonomi rumah tangga baik sebagai pemilik maupun pengguna lahan. Faktor eksternal disebabkan oleh pertumbuhan perkotaan yang semakin padat di wilayah perkotaan yang berakibat pada terjadinya daerah pedesaan. Yang kedua, kependudukan atau demografi yang semakin meningkat jumlah penduduknya. Dan yang terakhir faktor kebijakan ini berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang. Pertanian merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sedangkan tanah yang jumlahnya tetap. Dengan adanya masalah tersebut, banyak adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Ada 3 upaya pengawasan terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malang. Antara lain adalah 1. Pemberian izin alih fungsi lahan melalui mekanisme rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang. Ada 2 perizinan alih fungsi lahan pertanian, yaitu izin perubahan penggunaan tanah dan izin lokasi yang dimana perbedaannya terletak luas lahan yang dialihfungsikan. Jika luas lahan pertanian yang dialihfungsikan kurang dari 10.000 meter persegi, maka cukup mengurus IPPT. Dan jika luas lahan pertanian lebih dari 10.000 meter persegi, maka diperlukan izin lokasi. Dari hasil penelitian, bahwa produksi tanaman pangan di setiap tahunnya mengalami penurunan yang diakibatkan beberapa faktor yang dipengaruhi, salah satunya yaitu alih fungsi lahan pertanian yang digunakan kegiatan untuk perumahan, usaha kafe, dan kegiatan komersil lainnya. 2. Melakukan pembinaan terhadap petani agar tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Dengan kegiatan pembinaan tersebut, dapat meningkatkan produktivitas pertanian untuk meningkatkan nilai lahan pertanian. Kegiatan pembinaan terhadap setiap kelompok tani sangatlah penting untuk dilaksanakan karena pembinaan tersebut diharapkan petani atau pemilik lahan agar tidak melakukan alih fungsi lahan dan meningkatkan nilai lahan pertanian, sehingga tidak mudah jual tanahnya kepada orang lain maupun pengembang lainnya. 3. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan melakukan pemberian insentif.
dalam pasal 14 huruf C angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dijelaskan bahwa pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan, pertanian tanaman pangan diberikan insentif dan tidak boleh alih fungsi untuk peruntukan. Pengawasan merupakan segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan tersebut, apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun bentuk-bentuk pengawasan menurut Dr. Jum Anggriani sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Yang kedua, pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Yang ketiga, pengawasan ekstern dan pengawasan intern.